Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua dan Panitia Pembangunan Masjid Widilia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam majelis ilmi. Semoga majelis ini menjadikan sarana bagi kita yang memudahkan kita semua untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 217. Surah Al-Baqarah ayat 217. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anis syahril harami, tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa itu? Yang pertama 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, lalu Muharram. Yang satu lagi berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. Sebentar lagi ini 3 bulan lagi insya Allah kita masuk di bulan Rajab. Yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya ada syiar terbesar dari agama Islam, yaitu ibadah haji dan umrah. Apa yang mereka tanyakan? Qitalin fi, bagaimana hukumnya berperang di bulan haram. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah ada sekitar 10 orang dari kaum muhajirin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Mereka melakukan kegiatan untuk intelijen, memata-matai musuh. 2 bulan sebelum perang Badar terjadi. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Lalu dalam proses memata-matai musuh tadi terjadi perang kecil-kecilan antara 10 orang ini dengan orang-orang Quraisy. Terbunuhlah 2 orang Quraisy. Sementara kaum muslimin pada waktu itu kembali ke Madinah dalam keadaan tetap 10 orang. Nah, setelah itu tersiarlah kabar. Itu kaum muslimin kok di bulan Rajab perang melawan kita. Bukankah perang di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 3 bulan yang berturut-turut tadi, karena di dalamnya ada kebiasaan untuk menjalankan ibadah haji, dan kemudian bulan Rajab kebiasaan menjalankan ibadah umrah, itu tidak boleh. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini turun. Kenapa ayat ini kemudian melarang kaum muslimin untuk berperang di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurul Hurum? Lalu setelah rombongan dari para sahabat ini datang ke Madinah, ditanya oleh Rasul, kenapa bisa terjadi kontak senjata dengan mereka? Lalu Abdullah bin Jahsy yang merupakan anak dari bibiknya Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasul, kami tidak mengetahui kalau sudah masuk di bulan Rajab. Jadi kami perang aja karena memang kondisinya sebagai intel itu konsekuensinya kalau ketahuan bahwa mereka sedang memata-matai musuh, pasti terjadi kontak senjata. Pasti mereka ditangkap, kalau nggak ditangkap ya terjadi kontak senjata. Lalu kalau memang tidak tahu bahwa mereka berada di bulan Rajab, sudah memasuki bulan Rajab, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini menyatakan yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu Muhammad. Mereka mempertanyakan perang di bulan-bulan yang diharamkan Allah. Lalu di sini Rasul diperintahkan untuk menjawab. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, yang mereka itu tadi menyampaikan, kok bisa kaum muslimin meladeni perang di bulan haram. Kul, katakan kepada mereka, qitalun fihi kabir,
berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Tapi karena tadi kelompok dari kaum muslimin yang menjadi intelijen ini tidak mengetahui bahwa mereka masuk di bulan Rajab, maka nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak saat itu lalu Rasul menyatakan perang di bulan Muharram adalah dosa besar. Berarti tidak boleh. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk menjalankan ibadah haji, yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk menjalankan sholat, yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk menegakkan peribadatan di dalam agamanya. Jadi mereka yang menghalang-halangi semuanya ini nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyebut wasaddun, menghalang-halangi an sabilillah kaum muslimin untuk berada di jalan Allah. Contohnya seperti di sini Imam Al-Marwazi mengatakan ada Bilal. Kita mengetahui Bilal mau masuk Islam, tapi kemudian disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Ada Ammar bin Yasir beserta keluarganya, bapak dan ibunya, masuk Islam, tapi kemudian disiksa sampai mati ibunya. Syahidah yang pertama itu adalah ibunya Ammar bin Yasir. Allah menyatakan wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam atau menghalang-halangi orang mukmin yang mau beribadah. Wa kufrun, dan bersikap menentang terhadap agama. Wal masjidil haram, menghalang-halangi orang untuk beribadah ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, mengeluarkan orang yang sudah lahir di Mekah dari tempat kelahirannya gara-gara mereka beragama Islam. Di sini dikatakan akbaru indallah. 4 hal itu dan hal-hal yang sama dengan 4 hal itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini artinya hidup kita itu yang pertama-tama harus untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi dalam hidup kita sebenarnya misi kita itu sebagai khalifatullah. Khalifatullah itu adalah hamba yang hidup di dunia, dalam semua kehidupannya itu diorientasikan untuk menegakkan agamanya Allah. Maka kalau kita punya urusan keluarga, kemudian ada urusan agama di situ, yang harus didahulukan adalah urusan agama. Apalagi urusan agama ini berkaitan dengan penegakan daripada agamanya Allah. Orang yang menghalangi berdirinya masjid, orang yang menghalangi orang mau datang ke masjid, orang yang menghalangi semuanya hal yang berkaitan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Lebih besar dosanya daripada berperang di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang besar. Ayat ini adalah ayat yang mengandung makna yang sangat mendalam bagi kita semua. Oleh sebab itu lihatlah kehidupan Nabi, lihatlah kehidupan para sahabat. Jadi hidup mereka itu betul-betul untuk agama. Keluarga itu ngikut di dalam kehidupan. Kalau itu yang terjadi, maka Allah akan memberkahi semua kehidupan kita. Nah, orang zaman sekarang ini kadang tidak menyadari ayat ini begitu prinsip dalam keagamaan kita, sehingga mereka lebih memprotek keluarganya daripada memprotek agamanya. Ini salah. Jadi pemahamannya yang tidak pas. Kita menganggap diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita sudah berkeluarga, kita protek keluarga kita habis-habisan.
Padahal yang harus diprotek habis-habisan adalah penegakan syiar dalam rangka untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di situ, terus kemudian keluarga kita berikut berada di dalamnya, kita akan berkah. Selamanya akan berkah dunia dan akhirat. Karena contohnya sudah jelas. Contohnya lihat Nabi, lihat para sahabat. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada peperangan. Nah, ini juga orang sering salah memaknai ayat ini secara tekstual. Orang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada peperangan. Maksudnya fitnah di sini bukan kita memfitnah orang, bukan. Maksudnya fitnah di sini adalah 4 hal tadi. Menghalang-halangi orang mau masuk Islam, kemudian bersikap ingkar terhadap agama Islam, tetap dalam keadaan kekafiran. Kemudian menghalang-halangi orang masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi Masjidil Haram. Kemudian mengusir orang Islam dari tempat kelahirannya. Semua itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Jadi kalau ada satu kelompok komunitas tidak punya masjid, itu fitnah. Kenapa fitnah? Karena agama Allah tidak bisa ditegakkan di situ. Maka sering kalau ada masalah-masalah yang besar dalam agama, itu kita mengatakan ini fitnah, cobaan yang besar. Maka orang-orang yang berada pada posisi seperti itu akbaru minal qatl. Sebenarnya dia jauh lebih besar dosanya daripada memerangi kaum muslimin itu sendiri. Berarti di sini ada kondisi yang sifatnya khusus. Kondisi yang sifatnya khusus itu apa? Perang. Perang itu kita semua tidak suka. Tapi kalau kondisinya memang darurat, kita tidak bisa menegakkan agamanya Allah, kita harus perang. Jadi yang laki-laki harus siap di situ. Tapi harus tahu bahwa kondisinya adalah darurat. Gitu. Jadi perang itu hanya dilakukan oleh kaum muslimin dalam keadaan darurat. Kalau keadaan damai seperti ini, kita bisa beribadah dengan nyaman. Ada orang memusuhi kaum muslimin, salah dia. Maka disebut dengan teroris ya, disebut dengan ekstremis. Karena dia salah memahami ayat. Maka kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin, yang dosa dia. Karena yang dibunuh itu adalah saudaranya sendiri yang beragama Islam. Kita harus betul-betul dalam perang itu jelas bahwa yang kita musuhi adalah orang-orang yang betul-betul berada dalam 4 kriteria ini. Sehingga kita tidak salah di dalam memahami al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada peperangan, dosa. Fitnah di sini 4 hal tadi. Dan hal-hal yang sama dengan itu. Pokoknya semua yang tidak berkaitan dengan penegakan agamanya Allah, siapa yang berani menghalang-halangi orang-orang beribadah kepada Allah, itu fitnah yang besar. Lebih besar daripada peperangan itu sendiri. Karena perang itu berikutnya. Kalau itu sudah tidak bisa ditegakkan, terjadilah perang. Tapi kalau kaum muslimin masih bisa beribadah, orang masih bebas memeluk agamanya, di situ perang tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah dialog. Maka zaman sekarang ini yang diperlukan bagi kita itu adalah dialog. Yang diperlukan dialog. Dialog harus bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa, nah baru nanti ambil jalan yang terakhirnya. Jalan terakhirnya itu adalah jalan perang. Wala yazaluna, dan mereka akan tetap yuqatilunakum. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu berupaya untuk memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian betul-betul kembali dari agama yang kalian peluk kepada agama mereka lagi. Ini istata'u, sejauh mungkin mereka bisa. Bapak Ibu bisa lihat
ada enggak orang muslim yang kalau ada orang dari keluarganya masuk kepada agama yang lain, perlakuannya seperti orang yang musyrik kepada orang muslim? Bisa dibilang hampir tidak ada. Kalaupun ada, dia tidak memahami ajaran agama. Maka yang sering terjadi adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, nanti menyiksa habis-habisan orang yang masuk Islam. Ini terjadi di mana-mana dari dulu sampai sekarang. Maka di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa berlaku seperti itu. Oleh sebab itu menjadi nikmat sekali ketika kita sudah berada dalam masyarakat yang mayoritas itu muslim. Nikmat beribadah. Kita tidak pernah mendapatkan ancaman-ancaman yang mengarah kepada perang. Kalaupun kita terjadi konflik yang biasa. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menegaskan apa yang sebenarnya menjadi misi mereka. Jadi mereka itu akan tetap meminta kepada orang-orang yang berada di bawah penguasaan mereka untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Wa may yartadid minkum an dinihi, maka barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, fayamut, lalu orang yang murtad ini mati, wa huwa kafirun, sementara dia dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukannya itu sia-sia di sisi Allah. Bapak Ibu bisa lihat, sekarang orang murtad bukan karena dia dilarang untuk masuk kepada agama yang barunya, tidak. Tapi sekarang banyak orang murtad itu karena alasan ekonomi. Dia nikah dengan orang yang berbeda agama, lalu setelah punya anak dipaksa dia. Awal-awalnya nggak dipaksa, sehingga sulit bagi dia untuk memilih. Kebanyakan orang memilih dunia. Kebanyakan dia lebih baik menjual agamanya. Di sini dikatakan orang yang seperti itu perbuatan baiknya sia-sia, tidak ada satupun yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Milih dunia atau milih akhirat? Kalau milih dunia hanya sekitar 70 tahun, 80 tahun, paling banter 100 tahun. Kalau milih akhirat kan selama-lamanya. Kalau orang amalannya tidak tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya akan berada di neraka. Kenikmatan 70 tahun nanti habis dengan siksaan yang seumur hidup yang sudah tidak ada lagi batasnya. Kalau sekarang dunia masih ada batasnya, semua masih ada batasnya. Tapi kalau sudah dalam kehidupan di akhirat, khalidina fiha, kita akan selama-lamanya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka ini adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan abadi di dalamnya. Maka menjadi orang yang ingkar kepada Allah itu bahaya sekali. Bukan dunianya bahaya, tapi akhiratnya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah terhadap orang-orang kaum muslimin, orang-orang mukmin yang ada di Madinah. Mereka sudah beriman kepada Allah. Mereka keluar dari negerinya yang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah, lalu mereka tinggal di Madinah, lalu setelah itu mereka berjihad di jalan Allah.
Ini yang kami sebut tadi, hidup itu sebenarnya orientasi yang pertamanya adalah untuk menegakkan agama Allah. Kalau kita bisa membagi bagian dari hidup kita ini, sebagiannya untuk menegakkan agama Allah, terus kita berada di situ, yang lainnya akan terberkahi. Tapi kalau kita mencoba untuk menjadikan semua hidup kita hanya untuk orientasinya di luar jalan Allah, kita dapat dunia. Tapi dunia pun yang kita dapat juga yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih dari itu. Padahal masing-masing kita ini punya ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita berada di antara waktu kita itu di jalan Allah, maka itu jalan yang membawa kita nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Maraghi, annal mu'mini, orang-orang mukmin, allazina sabatu, yang menetapkan diri, yang dia betul-betul sabatu. Sabatu itu istiqomah mereka, ala imanihim, atas iman yang mereka miliki. Walladzina hajaru ma'a Rasulillah, kemudian ikut hijrah bersama Rasul. Au hajaru ilaihi lil qiyam binasratid din, atau dia hijrah untuk menegakkan agamanya Allah. Wa ilahi kalimatillah, dan juga meninggikan agama Allah. Walladzina badzalu juhdahum fi muqawamatil kuffar, dan kemudian dia berjihad. Berjihad itu apa? Jihad itu adalah menegakkan kebenaran yang ada pada Allah berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dikatakan di sini, ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah orang-orang yang mengharap kasih sayangnya Allah, wa ihsanihi, dan ihsannya Allah. Jadi kita mengharap, kalau kita sudah berada di situ, kita mengharap rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu gabungan dari Rahman dan Rahim. Rahman itu berhubungan dengan kasih sayang Allah di dunia. Rahim itu berkaitan dengan kasih sayang Allah di akhirat. Makanya kenapa kalau kita membaca awal dari semua perbuatan kita selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, supaya yang kita lakukan itu berkah di dunia, nanti di akhiratnya dihitung pahalanya oleh Allah. Selalu ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, karena orang mukmin itu yang pengen dia tekankan adalah kehidupan di akhiratnya. Kehidupan dunia ini semua ditujukan untuk investasi kita di akhirat. Maka kita punya waktu, sebagiannya harus ada di jalan Allah. Kita punya harta, sebagiannya harus di jalan Allah. Kita punya pikiran, sebagiannya harus untuk betul-betul di jalan Allah. Kalau itu kita bisa berada di situ semuanya, keberkahan itu udah tinggal nunggu saja. Allah akan memudahkan semua urusan dunianya, karena dia memikirkan agamanya Allah. Allah nanti yang akan memikirkan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita tidak ada di situ, kita sendiri yang memikirkan urusan dunia kita. Allah akan mengikuti berdasarkan hukum sebab akibat yang ada pada kita. Sekarang pilih yang mana? Tentu kita pilih yang pertama tadi, karena inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang berada di situ mengharap rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan kalau orang mendapatkan rahmatnya Allah, dia akan diampuni semua yang dilakukannya. Rahimun, dia akan mendapatkan pahala dari semua yang dilakukannya. Maka kalau kita bekerja segala macamnya, ya Allah, ini kerja ini dalam rangka untuk lillahi kalimatillah, ya Allah, ini karena kalau nggak bekerja sini saya nggak bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang berada dalam agamanya Allah. Maka kita perlu tetap kerja. Tapi orientasi kerjanya itu tidak berhenti di keluarga saja. Nah di sini, ya Allah, saya harus begini. Ya Allah, ini saya lakukan karena kalau nggak saya begini, peran saya nanti dalam menegakkan agama Allah menjadi berkurang. Ya Allah, saya harus mencari rezeki yang banyak karena kalau nggak itu, peran saya nanti berkurang. Di sini.
Maka orang-orang yang seperti ini, semua yang dilakukannya menjadi diampuni oleh Allah. Semua yang dilakukannya ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Jadi pelan-pelan nggak terasa oleh kita itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Emang derajat itu nggak kelihatan, karena derajat itu berkaitan dengan posisi kita nanti di akhirat. Orang mungkin di dunia ngerasa memandang kita rendah, tapi kan tidak begitu penting pandangan orang. Tapi yang paling penting adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wallahu wasi'ul maghfirah. Kata ghafurun itu Allah Maha luas ampunannya kepada siapa? Kepada orang mukmin yang seperti itu. Yang orientasi hidupnya adalah menegakkan kalimat Allah. Yuhaqqiqu lahum raja'ahum insyaallah bi'amimi fadlihi wa adimi tulihi. Lalu nanti orang itu setelah selesai kehidupannya dunia, dia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai karunia yang dulu tidak pernah ada di dunia. Jadi karunia di akhirat itu melampaui semua yang ada di dunia. Maka di surga itu nanti mala ainun ra'at. Banyak yang kita lihat di surga itu yang tidak ada di dunia. Wala ainun sami'at, dan juga tidak ada pernah kita dengar. Oh ternyata di surga itu ada gini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya itu hanya sekedar untuk memberikan gambaran kepada kita. Hakikatnya nanti banyak sekali yang nggak kita lihat di dunia, belum pernah kita dengar. Wala khatara fi qalbi bashar, tidak terdetak dalam hati kita, tapi semuanya itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, lalu pindah ke tema yang lain. Ketika kaum muslimin berada di Madinah, nanti disitulah mereka bertanya tentang hukum khamr. Apa itu khamr? Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Semua hal. Maka sekarang ini kalau ada bentukan dari berbagai obat yang memabukkan, maka di situ disebut dengan khamr. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil khamr. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, dan juga mereka bertanya kepadamu tentang hukum judi. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menjawab. Jadi Rasul itu menjawab tidak langsung. Kadang orang bertanya sekarang, Rasul belum bisa menjawab. Lalu Rasul diam. Lalu beberapa saat kemudian nanti turun wahyu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan kemauannya Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada satupun yang disampaikan oleh Rasul itu kemauan pribadinya. Berbeda dengan kita. Manusia itu kalau ditanya oleh orang dia nggak tahu, banyak yang dia mengatakan tetap jawab. Padahal lebih baik dia mengatakan, aduh saya nggak tahu yang ini. Kalau Nabi kalau tidak tahu dia diam sampai menunggu wahyu. Wahyu datang baru kemudian beliau menjawab. Jadi ini Rasul bersama orang-orang itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka masih minum khamr. Mereka masih minum minuman keras karena pada waktu itu memang belum dilarang. Tapi bukan Rasul, ada para sahabat. Nanti ada orang-orang yang ketika dia hidup dengan masyarakat jahiliyah, memang sejak awal tidak minum khamr, tidak pernah minum khamr. Siapa di antara mereka? Abu Bakar, ada lagi Utsman, ada lagi Ali, ada banyak lagi sahabat yang lain. Jadi mereka walaupun khamr itu biasa diminum oleh orang-orang Arab, tapi mereka tidak, karena mereka tahu bahaya khamrnya itu. Ternyata orang-orang yang tidak minum khamr ini menjadi sebab untuk mudahnya mereka masuk Islam. Maka kenapa kalau ada orang yang baik-baik itu, kalau kemudian dia didekati dengan agama Islam, cocok dia secara fitrah. Karena kebaikan-kebaikan dia itu nanti sesuai dengan agama Islam.
Maka kalau ada orang yang baik banget, tapi dia agamanya bukan agama Islam, didekati dengan agama Islam, nanti bisa klop dia. Lalu lama-lama dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, nanti kebaikannya itu menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena setelah dia masuk Islam ada sisi-sisi ilahiyah yang masuk pada dirinya. Sebelum dia masuk Islam, kebaikan dia itu hanya kebaikan insaniyah, kebaikan kemanusiaan saja. Kebaikan kemanusiaan itu terbatas. Tapi kalau kebaikan ilahiyah itu tidak terbatas. Kebaikan insaniyah itu berdasarkan akal. Jadi kalau kita baik sama orang, kalau itu baikin sama kita. Dia baik, kita baik sama semua orang karena dia punya pandangan bagaimana orang harus baik kepada yang lain. Tapi kalau orang itu sudah baiknya ilahiyah seperti Allah, dia akan bersikap ihsan. Walaupun orang itu tidak baik kepada dia, dia tetap baikin. Walaupun orang itu tidak menyembah Allah, tetap dikasih rezeki, dikasih keluarga, dikasih anak-anak, dikasih semuanya. Cuman nanti terakhirnya akan ditanya oleh Allah. Semuanya itu menjadi pertanggungjawaban yang harus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika awal di Madinah itu kanu yashrabunal khamr, mereka masih minum minuman keras, hatta kana yaumin, sehingga ada suatu hari shalla rajulun minal muhajirin, salah seorang di antara orang muhajirin itu salat, wa ummul nas, dan dia sedang mengimami yang lainnya, fa khallata fi qiraatihi, lalu qiraatnya itu menjadi salah. Dalam riwayat dikatakan qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca, tapi enggak berhenti-berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wala antum a'budun wala ana a'budu ma a'budu wala antum a'budun wala antum a'budu ma wala ana a'budu ma a'budu. Di situ muter terus. Lakum dinukum waliyadinnya enggak nyantol di pikirannya. Nah di situ. Karena dalam keadaan seperti itu lalu fa khalata qira'atahu fa anzalallah. Jadi ini yang kedua. Ayat ini adalah ayat yang pertama ketika orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr dan juga judi? Rasul mengatakan, kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ini yang pertama. Rasul menjawab, dalam khamr itu ada ismun kabirun. Peminumnya itu mendapatkan dosa. Wa manafi'ul linnas. Tapi dalam khamr itu masih ada manfaatnya buat manusia. Ini yang pertama. Jadi ketika orang menjawab, orang bertanya, Rasul masih menjawab seperti itu. Nanti orang masih minum khamr. Lalu terjadi peristiwa yang kedua tadi. Ada seorang sahabat ngimamin yang lain, tapi muter-muter dia baca suratnya, nggak selesai-selesai. Lalu datang setelah itu ayat yang kedua turun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menjalankan salat sedangkan engkau masih dalam keadaan mabuk salat gitu. Kenapa dulu seperti itu? Karena di Madinah itu dingin. Sehingga minuman khamr itu dianggap bisa menghangatkan badan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau engkau sholat, engkau sudah tidak, harusnya mabuknya sudah selesai, sehingga engkau mengetahui apa yang sedang engkau baca. Bapak Ibu bisa lihat kalau orang mabuk ngomongnya kemana, terus tanya nanti kalau udah sadar tadi ngomong apa, nggak ngomong apa-apa katanya, karena mabuk. Ini yang kedua. Jadi ayat tentang khamr itu dilarangnya keras itu bertahap. Tidak langsung. Nah ini sekaligus ini penggambaran kepada kita. Kalau kita ingin meningkatkan keagamaan kita, tidak bisa langsung seperti para sahabat, tidak bisa. Oh sekarang kita ngajak untuk infak wakaf, terus saya wakafkan semuanya harta saya nggak peduli sama keluarga saya. Nah nggak boleh juga. Tapi harus bertahap sesuai dengan perkembangan kita. Harus bertahap, harus disiapkan juga nanti kesiapan mental, bukan hanya yang melaksanakan infak tapi juga keluarganya. Maka di sini yang kedua, tidak boleh sholat
dalam keadaan mabuk. Summa nuzilat ayatun aghladu min dalik. Lalu kemudian yang ketiga itu turun ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan fajtanibu. Ayat yang ketiga ini mengharamkan kaum muslimin untuk minum khamr. Sejak saat itu ayat ini turun, para sahabat tidak lagi minum khamr. Itu hebatnya sahabat. Jadi Allah mengetahui bagaimana harus menurunkan syariat itu secara bertahap. Allah lah yang menentukan kenapa nanti puasa itu dilaksanakannya di Madinah, bukan di Mekah. Karena di Mekah masih sulit kaum muslimin untuk berkumpul-kumpul saja sulit, untuk beribadah apalagi. Maka syariat itu nanti lebih banyaknya dilaksanakan ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah. Kecuali sholat itu menjelang mau hijrah baru nanti ada perintah. 2 tahun sebelum hijrah nanti ada perintah sholat. Yang lainnya nanti di Madinah. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka juga bertanya kepada Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Jadi apa yang mereka harus infakkan? Infak itu sebenarnya harus bagaimana? Nah di sini. Beberapa minggu yang lalu sahabat juga bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Yas'alunaka madza yunfikun. Terus kemudian jawabannya, infak itu sebaiknya diberikan kepada orang yang terdekat dulu. Masih ingat Bapak? Kepada orang tua dulu. Baru kepada karib kerabat, lalu kepada anak-anak yatim, lalu kepada yang miskin, baru kepada yang lain. Nah sekarang infaknya ini infak yang umum, infak yang umum lagi. Infak itu bermacam-macam. Infak itu boleh kepada siapapun. Jadi kalau infak di sini lebih umum dia sifatnya. Kalau tadi infak yang khusus, berdasarkan kepada siapanya jadi khusus. Sekarang yang umum. Yang umum itu bagaimana? Langsung menjawab. Qulil afwa. Apa qulil afwa? Katakan kepada mereka Muhammad, infak itu kalau kita sudah memiliki kelebihan dari apa yang kita perlukan sehari-hari. Jadi kalau kita mau berinfak, itu lihat kebutuhan kita. Oh, kebutuhan kita ini. Oh, insya Allah bisa infak. Karena harta yang betul-betul tersimpan di sisi Allah adalah infak kita itu. Infak kita itu seperti kita menanam sekarang. Kita infak sekarang berarti kita menanam pohon di surga. Nanti kita meninggal berapa tahun lagi? Kira-kira pohonnya sudah berapa itu? Tumbuhnya sudah seperti apa? Lalu nanti kita nunggu sampai hari kiamat. Kira-kira seberapa banyak dia? Ada akan mudha'afahnya, berlipat gandanya berapa banyak. Secara hukum umum, begitu kita sudah infak, Allah langsung umum kepada siapa saja. Allah langsung meningkatkan itu menjadi 10. Jadi kalau kita infak 100 ribu berarti menjadi langsung pada saat itu ditingkatkan oleh Allah menjadi 10.000 menjadi 100.000. Itu yang mendasar. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan infak itu bisa lagi ditingkatkan oleh Allah langsung 70, langsung 700, langsung 7.000, langsung 7 juta, langsung 7 miliar, langsung 7 triliun, langsung tidak terbatas dalam hitungan kita di dunia. Lalu yang menentukan, yang berpotensi menentukan banyaknya pelipat gandaan itu apa? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ada orang yang kelihatannya hanya menolong binatang yang kehausan dikasih makan, kenapa bisa masuk surga? Karena keikhlasan dia itu mengalahkan semua dosa-dosa.
Disinilah ada rahimnya Allah tadi. Disinilah ada kasih sayangnya Allah. Kalau kita pikir secara akal, kayaknya nggak masuk akal begitu. Tapi kalau melihat keikhlasan orang itu, bisa saja. Oleh sebab itu, yang menentukan sikap rahim itu adalah Allah. Yang paling tahu dengan infak seseorang adalah yang bersangkutannya. Nah, maka di sini dikatakan kulil afwa. Infak itu sebaiknya tidak mengganggu urusan keluarga kita sehari-harinya. Nah, di sini. Kadzalika, demikianlah. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kebesarannya. Kalau orang bisa infak, lalu kemudian dia melihat infaknya nanti di surga, dia akan tahu, ternyata tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di sini. Dia akan kaget sekaget-kagetnya, ternyata infak yang dulu hanya seberapa, wakaf yang hanya seberapa, itu karena dia ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan dia dari neraka. Jadi kelihatan sederhana. Maka salah satu ciri dari orang itu ikhlas, kita udah nggak inget lagi, gitu. Kita udah nggak inget lagi. Maka kalau orang sudah biasa infak, dia lupa. Tapi kalau orang belum biasa infak, apalagi baru latihan untuk berinfak, dia ingat terus. Nah, itu saya tanggal berapa itu ingat, nah gitu. Jadi kalau udah biasa begitu, udah tidak ingat. Sama dengan kalau kita sholat. Ingat nggak sholat ketika ibu umur 20 tahun, gitu, ingat nggak? Dulu diajak ke Masjid Ampel. Oh, udah nggak ingat gitu. Yang ngajak itu masih ingat sampai sekarang. Gitu. Tapi yang diajak nggak ingat. Nah, di sini. Ini untuk salah satu daripada ciri keikhlasan itu, kita sudah nggak ingat. Kalau kita sudah dibuat tidak ingat, itu bagus. Karena kita tidak kesana lagi, tapi kita orientasinya bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya, bukan bagaimana yang dulu. Tujuannya apa? La'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir. Ternyata kalau kita sudah infak itu tidak mengurangi sama sekali rezeki kita. Jadi infak yang kita letakkan di jalan Allah itu di luar dari kebutuhan kita, ternyata dia itu justru yang tidak habis. Ternyata ketika kita infakkan, Allah mengganti dengan cara yang lain. Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Kita semua bisa membuktikan. Jadi betapa kalau kita sudah infak di jalan Allah, di masjid, lalu Allah itu luar biasa, memberikan keberkahan dalam semua hal, termasuk waktu kita, termasuk hubungan kita dalam keluarga, termasuk anak-anak kita, semuanya itu menjadi diberkahi. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan juga akhirat. Jadi kalau orang sudah mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah di dunia, dia akan terus istiqomah. Sehingga orang infak itu nanti pada ayat yang lain dikatakan, infak itu dalam keadaan kita longgar, dalam keadaan kita sempit. Jadi kalau infak itu jangan nunggu nanti aja deh kalau saya sudah longgar. Enggak. Justru ketika kita dalam keadaan kesempitan, kita masih bisa berinfak. Di antara harta yang seharusnya kita gunakan itu untuk kebutuhan keluarga, kita sisihkan, ini kayaknya masih bisa ini, coba saya keluarkan. Justru harta itulah yang memudahkan nanti keadaan kita dalam kesempitan. Maka perintah infak itu tidak nunggu kalau sudah longgar, gitu. Supaya apa tujuannya? Supaya kita senantiasa berinfak setiap saat. Ya Allah, minggu ini saya berinfak, bulan ini saya harus berinfak, gitu. Karena justru ketika dalam keadaan yang sempit itu, Allah akan memudahkan dengan infak kita. Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak infak itu menyelamatkan perniagaan seseorang. Betapa banyak infak itu nanti menyembuhkan sakit seseorang. Kemarin baru ada yang share, kalau nggak salah di WA, yang ada orang Saudi
ya, datang pembantu dari Indonesia, baru beberapa bulan dia berada di situ. Lalu setiap kali, ini pembantu ini bagus banget, tapi kenapa setiap kali masuk kamar mandi itu lama kamar mandinya? Sementara majikannya ini sudah dalam keadaan penyakit kanker stadium sudah tinggi. Kata dokternya, kalau obat yang satu ini tidak bisa, kita udah nggak tahu secara medis, mungkin ibu sudah disebut bakal meninggal. Kemudian majikan ini tanya, Siti, ya, Siti kan panggilannya orang Indonesia, karena Hajar nggak ada namanya Siti, dikasih nama Siti. Fatimah nggak ada Siti, kasih nama Siti. Aisyah nggak ada yang disebut Siti, semua dikasih Siti kalau orang Indonesia. Siti itu dari kata Sayyidati, hei tuanku, gitu. Siti, maka disebut, karena orang Indonesia itu tidak mungkin menyebutkan Sayyidati, nggak mungkin, kepanjangan, disingkat menjadi Siti, sehingga semua perempuan disebut Siti, gitu. Kalau laki-lakinya disebut Sayyidi, tuanku aslinya. Tapi orang Indonesia nyebut itu kepanjangan. Kalau orang Maroko nanti disebut Sidi. Orang Indonesia masih mengatakan Sidi itu kepanjangan. Sehingga kalau ada anak laki-laki disebut si Ahmad. Si Burhan. Nah, kita nyebut si, padahal si itu singkatan dari Sayyidi kalau laki-laki. Nah, Siti ini dipanggil oleh majikannya. Lalu majikan mengatakan, "Kenapa ya kamu ini udah bagus, tapi kenapa setiap kamu masuk kamar mandi itu lama sekali?" Terus kemudian dia bercerita kepada tuannya itu, "Wahai majikan, saya sebenarnya kalau masuk kamar mandi lama itu karena saya harus mengeluarkan air susu saya. Karena saya baru melahirkan 1 bulan, kemudian saya ketinggal ke sini. Sehingga kalau nggak saya keluarkan dia sakit, ya berpengaruh nanti di kesehatannya." Oh begitu. Ya udah, sekarang gini deh, kamu pulang ke Indonesia, anggap kamu bekerja 2 bulan ini sudah bekerja 1 tahun kepada saya kasih 2 tahun kepada saya kasih semua kebutuhan kamu, anggap kamu sudah bekerja 2 tahun di sini, walaupun kamu baru 2 bulan, dibiayailah semuanya. Begitu nanti pembantunya ini pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Dia langsung cek lagi ke dokternya. Dokternya bertanya, "Ibu selama ini minum apa, memakai apa? Kenapa dok? Kok kankernya nggak ada sama sekali? Bahkan akar-akarnya pun tidak ada sama sekali. Kok bisa nggak ada sama sekali? Ibu lakukan apa?" "Nggak tahu, saya nggak melakukan apa-apa. Saya dalam bulan ini hanya memerintahkan kepada pembantu saya itu untuk pulang, lalu saya biayai semuanya, termasuk saya kasih gaji itu 2 juta yang seharusnya baru 2 bulan. Mungkin karena itu, karena saya nggak lakukan apa-apa." Baru dokternya mengatakan, dan benar ternyata power daripada sedekah itu ternyata bisa sampai menghilangkan penyakit seseorang yang secara medis tidak bisa. Baru dokter itu mengatakan, ternyata yang memberikan kesembuhan itu bukan dokter, tetapi yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk menggambarkan kepada kita, dalam Al-Quran Allah mengajari kita itu untuk berinfak dalam keadaan longgar, juga dalam keadaan sempit. Tentu tidak sama. Yang tidak sama itu nominalnya, tapi infaknya kita tetap dari situ. Wa yas'alunaka 'anil yatam. Ini lagi beda tema lagi. Mereka juga bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Kul islahul lahum khair. Katakan Muhammad, islah. Islah itu apa artinya? Islah itu artinya berbuat baik yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Jadi berbuat baiknya itu tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali. Itu namanya islah. Maka kalau ada perang lalu terjadi perdamaian, itu disebut dengan islah. Maksudnya setelah damai itu harus dijaga, harus dimaintain terus menjadi baik. Orang-orang
para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil yatama. Ya Rasul, bagaimana sikap kita kepada anak-anak yatim? Lalu Rasul menjawab, qul islahul lahum khair. Bersikap baik kepada mereka terus menerus itulah yang terbagus. Jadi kalau ada anak yatim di sekitar kita ini harus diidentifikasi. Jadi di lingkungan kita dulu, lihat lingkungan kita dulu. Lingkungan kita dulu dievaluasi, ini kita cek siapa yang anak yatim. Nah, kita semuanya ini wajib menyantuni mereka. Dasarnya mana? Dasarnya ini. Qul islahul lahum khair. Berbuat baik kepada mereka itu merupakan kebaikan yang istimewa. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Jadi kalau kita nanti menjadikan mereka sebagai keluarga kita, misalnya sebenarnya yang prioritas itu kalau orang ingin menikah, maka lihat ada anak yatim apa tidak di situ. Jadi kalau orang ingin menikah, lihat kalau ingin dalam nikah itu sekaligus membantu orang, itu nikahi perempuan-perempuan yang suaminya meninggal. Kalau itu yang diniatkan, itu maka pernikahan itu juga memberkahi. Nanti lihat aja. Dulu orang itu sulit mencari rezeki, begitu dia menikahi seorang perempuan yang di dalam keluarga itu ada anak yatimnya karena suaminya meninggal, itu akan dimudahkan semua urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi dikatakan khair. Khair itu memberikan dampak yang baik pada semuanya. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu, saudara-saudara kita seagama. Nanti setelah itu orang-orang miskin. Kewajiban kita berikutnya setelah anak yatim adalah orang-orang miskin. Jadi orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita ini sebisa mungkin juga menjadi perhatian kita. Jadi masjid kita itu harus menjadi motor, menjadi penggerak. Jangan kemana-mana dulu, tapi ke yang ada di sekitar kita. Nanti kalau sudah bisa berdaya di sekitar kita, baru ke tempat yang lain. Salah kalau kita memprioritaskan di tempat yang lain, sementara di tempat kita sendiri terkalahkan. Harus di tempat yang terdekat dulu, baru ke tempat yang lain. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa maksudnya berbuat kerusakan? Dan orang yang berbuat kebaikan terus-menerus, islah tadi. Apa maksudnya kerusakan di sini? Kerusakan di sini bukan kerusakan alam. Tapi kalau ada orang anak yatim, ada dalam satu komunitas tertentu, lalu anak itu terlantar, yang menjadi dosa adalah komunitasnya. Memang yang pertama kali anak yatim itu yang harus wajib untuk menaunginya adalah keluarga besarnya dulu. Kalau keluarga besarnya sudah tidak mampu, baru kemudian komunitas yang ada di situ. Maka ini menjadi prioritas masjid kita ini pada masa-masa yang akan datang. Insya Allah tahun 2022 kita akan ngarah ke situ. Jadi anak-anak yatim siapa, lalu orang-orang miskin siapa, orang-orang fakir siapa, harus bisa dibedakan. Mana yang miskin, mana yang fakir. Yang miskin itu adalah mereka yang masih bisa bekerja, tapi pendapatannya tidak mencukupi dalam kehidupan satu bulannya. Yang fakir itu kerjaan sudah tidak ada, pendapatan juga tidak ada. Nanti di situ harus dimasukkan di situ. Jadi Allah yang mengetahui siapa di antara kita ini yang peduli dengan mereka. Siapa di antara kita ini yang memikirkan mereka? Kata Allah, kalau engkau berinfak kepada mereka sama dengan berinfak kepadaku. Kalau engkau bersedekah kepada mereka sama dengan sedekah kepadaku.
Kalau engkau memberi makan kepada mereka. Jadi Allah itu berada di memihak kepada orang-orang yang lemah ini tadi. Oleh sebab itu kalau kita memberikan infak, memberikan sedekah, minta doanya. Doakan ya Bu, saya sehat walafiat. Doakan ya saya masih punya niat begini. Doakan ya semoga anak saya begini. Jadi ketika kita infak sedekah itu kalau bisa disertai niat. Termasuk untuk menghilangkan penyakit. Ya Allah, semoga ini menjadi wasilah untuk hilangnya penyakit. Karena semuanya itu bisa. Walau sya'allahu la'anatakum. Sekiranya Allah menghendaki, maka Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sekarang kita kan ngerasa longgar, rezeki kita banyak, ininya kita ngerasa longgar. Ketahuilah bahwa kalau Allah ingin merubah kita, gampang banget. Yang dulu kaya menjadi miskin, gampang. Tentu berproses, karena dunia ini berproses. Yang dulu miskin, nanti anaknya menjadi orang kaya. Gampang bagi Allah. Oleh sebab itu, ketika kita ada, harus berpikir orang tidak ada. Ketika kita memiliki kepedulian yang tinggi, gunakan untuk orang-orang yang lemah seperti ini. Karena ini kembalinya akan kepada kita. Allah akan menetapkan kenyamanan kita kalau kita mikirin kenyamanan orang lain. Semakin kita berpikir untuk orang lain, semakin berpikir juga Allah untuk kita. Itu hukumnya. Oleh sebab itu kita harus berada di situ. Kalau tidak bisa banyak, sedikit, karena kita harus memulai. Jangan menunggu banyak. Nantilah kalau sudah banyak, tidak. Amalan itu tidak menunggu seperti itu. Amalan itu dimulai dari yang bisa. Sebisanya berapa? Bisa 5.000, 5.000, bisa 10.000, 10.000. Nanti akan naik sendiri. Tidak akan bisa naik tinggi kalau tidak dimulai dari yang kecil. Tidak bisa. Orang yang sudah berinfak yang besar-besar itu karena sudah biasa berinfak yang tengah-tengah. Orang yang bisa berinfak yang tengah-tengah itu karena sudah bisa berinfak yang kecil-kecil. Kalau orang mau bisa infak langsung yang tinggi, biasanya nanti nggak infak lagi. Maka perhatikan orang-orang yang sudah berinfak besar itu sudah biasa. Kita kenapa belum biasa? Nah, karena kita memang baru latihan menuju ke situ. Nah, ini yang oleh sebab itu infak itu tidak boleh menunggu, tidak menunggu seberapa bisa. Nah, di situ dilaksanakan. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha perkasa. Tadi Allah itu bisa merubah kita. Kalau Allah nggak merubah kita, anak kita yang dirubah. Oleh sebab itu banyak di antara kita ini anak-anaknya lebih hebat lagi. Apakah karena anaknya saja? Tidak. Anak itu bisa seperti itu karena orang tuanya. Amalan orang tuanya itu dilakukan untuk anaknya. Anak nggak tahu. Bapaknya itu berinfak atas nama anaknya. Orang nggak tahu. Ya Allah, ini anaknya, ini ininya, atas nama coba. Tapi anak itu tidak tahu. Oleh sebab itu, sebagai anak kita harus tahu. Kalau kita sukses bukan karena kita sendiri. Ada orang tua, ada masyarakat muslim yang mendoakan kita, ada banyak hal. Sehingga kesuksesan kita itu kumpulan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang, bukan karena sendiri. Maka di sini Allah mengatakan innallaha aziz. Allah Maha perkasa. Orang yang lemah sekalipun bisa menjadi orang hebat. Hakim, Allah Maha bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nggak berbuat apa-apa, Allah juga nggak ngapa-ngapain, gitu. Kalau kita memikirkan agamanya Allah akan mikirin kita. Kalau kita betul-betul memperhatikan orang-orang yang lemah, Allah akan mikirin kita karena Allah ada di situ. Kalau kita mikirin masjid, Allah juga akan mikirin kita. Nggak usah mikir tentang rezeki kita. Berpikirlah di jalan Allah, nanti Allah yang akan memberikan jalan-jalan yang lain untuk kesuksesan, kebermanfaatan, kecukupan kita di dunia. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan hidayah kita, sehingga kita semua bisa lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultan
sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekedar tambahan pengumuman Bapak Ibu, insya Allah awal Januari nanti kita akan memulai PPQ awal Januari. Pendaftarannya insya Allah nanti minggu kedua di bulan Desember ini sampai minggu yang terakhir. Kemudian tanggal 26 kita akan mengadakan perlombaan untuk anak-anak, lomba menggambar, sekaligus mengundang kepada orang tuanya nanti untuk sama-sama mendapatkan gambaran mengenai TPQ kita ini nanti akan seperti apa. Jadi tanggal 26 kita akan ada acara di sini mengundang orang tua dan juga anak-anak. Anak-anaknya nanti lomba menggambar, orang tuanya nanti ada orientasi tentang TPQ. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.